Silakan Prof. Mari. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya. Waktunya saya silakan. Terima kasih Pak Jen Rato. Supaya kita ada kehidupan sedikit, mari kita mulai dengan Yel. dengan yel. Yel. Tancap terus. Tancap terus. Gaspol. Udah apal-apal. Tancap terus. Tadi hampir salah dia, terus tancap dia bilang. Tancap terus, gaspol. Yes. Yes-nya itu yang penting. Yes. Masih lupa nih. Oh, Mau menampilkan sesuatu. sesuatu. Sesuatu itu Tim rapat membuat. kerja ini ada menampilkan sesuatu. Yel. Kami punya yel pasang. Siap ya semuanya, tapi kita harus berdiri. Siap. Harus berdiri. Persoalannya kami lupa. Tancap terus. Kalau ikut ini nggak ada gaya sih, ini cuma kayak semangat kami aja supaya ada semangat ya. Oke. Saya coba sekali lagi, mohon diingat lagi, gerakan bebas, boleh mau gerakan apa aja. Yang penting bergerak dan ingat kata-katanya. Oke, saya coba ya. Rapat kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kami siap bekerja. Tancap terus. Gaspol. Oke. Yes. Gimana, udah semangat gak Mas Taufik? Belum ya? Masih satu kali lagi. Oke, yes. Oke, yes. Masih ada yang belum hafal kayaknya. Hanya hafal di yes-nya aja. Oke, kita coba sekali lagi ya. Lebih semangat. Ayo. Rapat. Enggak semangat tuh. Baterai habis. Baterai habis. Ganti. Apa maksudnya? Oh, habis baterainya. Pakai ini dulu. Karena ditancap terus habis baterai. Cen. Oke, semangat. Rapat kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Kami siap bekerja. Tancap terus. Gaspol. Oke, yes. Terima kasih Ibu Kasih ya. Gaspolnya itu. Saya kembalikan ke moderator. Gaspol. Mohon jangan ada suara-suara lain yang Soalnya ini jam berat nih Pak. ya itulah. Yang pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Prof. William. Pater William yang berkenan hadir, tentu memberikan informasi yang sangat berguna bagi kita semua. Lalu nanti Romo kita akan bagi dua termen. Termen yang pertama Romo akan menyampaikan kalau boleh ya mungkin 1 jam, setengah jam saja, mohon maaf setengah jam. Kemudian kita tindak lanjut, nanti kita dialog, diskusi dengan Prof terkait dengan KS lah begitu. KS kerjasama setakat dengan pasar bonus yang lebih konkret. Nah, kita akan diskusi nanti tentu akan dipandu oleh Pak Ketua tempatnya di sana. Nanti yang hadir para wakil, Pak Kabak dan Kasubag serta TPD Dengan Kaprodi S2. dengan Kaprodi S2. Oh, gitu. Yang kedua, saya kira semua kita sudah kenal Prof ini. Ada yang tidak kenal kan? Kenal ya? Jadi artinya saya tidak perlu membacakan kurikulum vitae Romo.
Romo ini memang Keren. keren pengikut Fransiskus sejati. Dari dulu saya ketemu sampai hari ini dah hampir 25 tahun. Bukan. Masih muda. Masih muda. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi tema kalau melihat di situ adalah kerjasama pendidikan dengan pihak gereja. Tentu dalam hal ini nanti tadi saya sudah sampaikan lebih konkret lagi PKS, nanti kita akan diskusi dialog secara khusus dengan Pak Dewi Rancang nanti di depan. Karena ini setengah jam saja, sepenuhnya waktu dan kesempatan saya berikan ke Prof. Silakan Prof. Terima kasih Pak Dr. Sutami atas santanannya. Terima kasih banyak Pak Ketua atas kesempatan dan seluruh hadirin yang ada di sini, Romo-romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Setengah jam ini saya coba presentasikan dokumen terbaru dari Paus Fransiskus yang diluncurkan 1 November 2023. Saya pikir dokumen sangat penting bagaimana kita melihat ke depan STK negeri kita yang juga akan buka satu rencana prodi teologi ya. Jadi kalau buka satu rencana prodi teologi tanpa kenal dokumen ini, kita memang rasanya sama sekali tidaklah lengkap. Jadi kita akan melihat dia punya cara pikir Paus Fransiskus mana sebenarnya yang membuat paradigma baru untuk seluruh proses teologi yang ada di seluruh dunia, termasuk di setakat negeri ini. Kita akan melihat bagaimana kerjasama teologi dan seterusnya itu akan bergerak. Setengah jam saya coba presentasikan. Saya siapkan dia slide ada 5, mudah-mudahan itu bisa selesai. Ad Theologiam Promovendam ini bahasa Latin, Indonesianya adalah menuju promosi teologi. Jadi, teologi itu akan kita promosikan. Teologi yang bagaimana akan kita lihat bersama, ya, supaya kita tetap updating dengan sekolah tinggi negeri kita untuk agama Katolik. Itu bahan akan saya coba tinggalkan sini. Ini surat apostolik, surat rasuli 1 November 2023 dalam bentuk motu proprio. Motu proprio itu berarti Paus menuliskan dokumen ini karena gerakan dari hatinya, dari pertimbangan kearifan sebagai pemimpin gereja, bagaimana kita berteologi sebenarnya untuk zaman sekarang ini. Kita lihat langkah-langkah konkretnya. Dokumen ini sebenarnya merupakan visi yang kuat untuk memperbarui upaya teologis dalam kehidupan menggereja, seluruh gereja. Sekarang sedang terjadi pergeseran cakrawala budaya. Jadi kalau kita bicara tentang teologi, tidak bisa lepas lagi dari budaya lokal di mana kita berada, dan sekaligus misi gereja kontemporer sekarang ini. Ada 2 hal dapat perhatian. Pertama itu budaya lokal, yang kedua misi kontemporer. Jadi kalau kita di Kalimantan misalnya, kalau berteologi, kita mesti tahu budaya apa yang sedang hidup, sedang berkembang di Kalimantan ini, sehingga nanti konteks teologi kita tersambung di situ dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, misi kontemporer apa sebenarnya sedang kita emban dari sekolah tinggi Katolik negeri ini. Bagaimana misinya ke depan itu? Di sini ada gambar satu, kami coba keluarkan. Kita rayakan keragaman ini. Di keragaman itu kita pestakan, kita rayakan bersama. Ini bentuk teologi juga. Saya pikir dalam raker ini juga kita tidak bisa lagi berjuang sendiri, tapi kita antar pribadi
dan juga antar lembaga mesti punya jaringan kerjasama. Jadi tidak mungkin kita tertutup dalam dirinya. Jadi tidak ada satupun ilmu yang sifatnya atomik, tidak ada lagi. Ya, kita akan lihat nanti pemikirannya. Pertama, menuju teologi profetik. Paus Fransiskus menyerukan teologi yang dinamis, artinya teologi yang bergerak terus dari waktu ke waktu. Jadi bukan teologi yang statis begitu, enggak, tapi dia bergerak sesuai dengan situasi kultural, kebutuhan gereja, dan kedepannya bagaimana. Ini mesti. Jadi kita belajar dari situasi yang sudah dialami gereja, baik di Eropa Barat, Amerika, di mana saja, gereja yang ada di tempat kita mesti sesuai dengan kebutuhan kebudayaan dan situasi lokal setempat. Jadi jangan sampai lepas. Kalau hal ini lepas, nanti krisis besar akan melanda seluruh gereja kita. Kemudian juga dia serukan teologi yang dinamis, artinya teologi yang bergerak, teologi yang berubah, teologi yang sesuaikan dengan situasi. Itu pertama. Yang kedua adalah teologi yang menarik. Jadi bagaimana membuat teologi ini menjadi sebuah disiplin yang memang menarik orang untuk dalam. Jadi kalau nanti yang kita buka prodi teologi, berarti ini harus punya daya tarik sehingga orang akan masuk ke dalam bidang teologi ini sendiri. Jadi teologi apa yang akan kita bangun di sekolah tinggi Katolik negeri ini? Sebuah pertanyaan mendasar. Ini mesti punya arah sendiri. Kemudian ini selaras dengan kehidupan kontemporer sekarang ini. Kita bicara budaya, kita bicara perkembangan dunia era digital. Dikatakan bahwa masyarakat kita masuk era digital, sekian puluh persen benar, sekian puluh persen kurang benar, sekian puluh persen tidak benar. Mengapa? Karena perkembangan di daerah kita belum adil dan juga belum merata. Karena itu kita di sini bisa bicara luar biasa hebat, bicara tentang segala macam sinyal, bicara perkembangan kontemporer yang baik, tapi di tempat lain belum pasti. Belum pasti. Untuk mendapat sinyal pun selalu tidak mudah. Misalnya tuh Badan Akreditasi Nasional, BAN kalau ada akreditasi, maaf ini kadang-kadang guru harus kreatif. Kreatifnya apa? Jadi harus manjat. Manjat apa? Manjat pohon supaya dapat sinyal. Apa boleh buat? Kalau nggak ada sinyal tidak bisa kirim data. Nah, bagaimana kita untuk berteologi dalam konteks ini? Sri Paus mendorong para teolog untuk melihat dengan melampaui rumusan sejarah. Kalau begitu berarti teologi kita bukan lagi teologi yang statis dan menyampaikan pesan terhadap perubahan budaya dari masyarakat kita dari zaman ke zaman. Nah ini juga satu tantangan tidak mudah karena sejumlah persen dari kalangan misalnya anak muda kita mengalami pergeseran nilai dalam hidup. Ada yang pergeseran nilainya ke arah yang mungkin positif, ada yang kurang positif, ada yang tidak positif. Nah, kita sebagai teolog kan mesti memperhatikan situasi konkret untuk ini. Jadi ini Sri Paus sendiri mendorong dan menyadarkan ada perubahan kultural yang sedang terjadi dalam masyarakat kita, cepat geraknya dan kadang-kadang arahnya juga sulit diterka. Teologi profetik yang nomor 1 tadi menjadi dialog hidup yang menawarkan panduan harapan untuk masa depan. Kalau begitu teologi yang mau kita bangun adalah teologi yang berdialog dengan hidup, tidak bisa lepas dan juga untuk ke masa depan. Maka yang tadi saya katakan kita bicara sekarang, mungkin kita pengaruhnya nanti akan 10-20 tahun yang akan datang. Tidak terasa. Jadi generasi yang kita didik sekarang, masukan kita berikan 10-20 tahun ke depan akan berubah pikiran, berintegrasi dengan tren budaya saat ini dengan memberikan tanggapan bermakna terhadap pertanyaan-pertanyaan mendesak sekarang ini. Misal hal yang paling konkret tentang gerakan kaum muda kita, tidak semuanya satu arah, ada yang beda arah. Nah, sekolah tinggi Katolik negeri ini apa yang perlu kita lakukan? Apakah dalam kurikulum tertentu kita sudah punya paket yang siap kita jual dan sudah siap kita sampaikan kepada mahasiswa kita?
Ini juga sebuah tantangan bersama. Kemudian penggabungan perspektif beragam, masyarakat yang terpinggirkan termasuk terbuka terhadap wawasan dan tradisi akan menginspirasi pemahaman iman dengan lebih inklusif dan dapat ditindaklanjuti. Nah, karena itu perspektif berbeda tentang ilmu ketuhanan, tentang teologi dari sudut-sudut yang berbeda akan sangat memperkaya kita. Nah, ini saya pikir landasan-landasan yang menunjukkan ilmu tidak mungkin berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan pihak lain. Ini kurang lebih seperti gambar di situ, bagaimana seseorang bersepeda untuk menelusuri hutan terus sampai pada tujuan yang ingin dicapainya di situ. Secara langsung pendekatan ini akan memengaruhi cara seseorang hidup berinteraksi satu dengan yang lain, bercermin pada cinta kasih dan harapan sebagai inti ajaran Kristen. Nah, kalau begitu, titik tolak nukleus ajaran kita tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kasih itu sendiri. Kita lihat dua evolusi akademi teologi kepausan. Akademi teologi kepausan memiliki sejarah panjang sejak tahun 1700-an. Ketika pertama kali didirikan oleh Paus Clemens ke-11. Nah, sebelah kanan itu ada gambar sebuah universitas yang berkembang dalam zamannya dengan memperhatikan lingkungan. Kita mau boleh buat tinggal bahasa satu daerah begitu ya, situasi begitu kita perhatikan. Tetapi kalau mendirikan sebuah perguruan tinggi dengan memperhatikan lingkungan yang ada, ini luar biasa. Dengan demikian maka proses berteologi juga punya pengaruh. Jadi bagaimana misalnya lingkungan yang ada di sekolah tinggi Katolik negeri yang setakat sekarang ini punya lingkungan yang memang membuat mereka ya lebih mudah untuk menyerap ilmu pengetahuan. Nah, jadi sekali lagi saya pikir kalau ada satu lahan menurut ketentuan resmi internasional ada 1 hektar, maka yang dibangun kurang lebih 40%, sedangkan 60%-nya hijau seperti lingkungan ini. Jadi semua tantangan besar ke depan. Selama berabad-abad lembaga ini mengalami banyak perubahan agar tetap relevan dan efektif. Jadi raker yang kita buat ini adalah sebuah raker yang seharusnya bersifat evaluatif dan sekaligus bukan hanya evaluatif monitoring saja, tetapi juga lebih ke arah ke depannya bagaimana. Jadi tenaga yang kita siapkan sebagai teolog, tenaga yang kita siapkan sebagai ahli dalam bidang katekese, dalam bidang guidance and counseling, ke depannya bagaimana. Jadi satu langkah mesti dibuat dalam setiap visi bersama ini. Karena dalam setiap zaman akademi ini mengalami langkah-langkah untuk dapat melayani kebutuhan gereja dan para pengikutnya dengan lebih baik. Jadi kalau kita siapkan tenaga yang memang punya kualifikasi dan siap pakai di lapangan, orang pasti cari. Jadi pertama kualifikasi, yang kedua siap pakai, terjun ke dalam. Kita lihat bersama. Untuk menjaga tradisi, ini juga satu hal yang penting. Kita tidak bisa mengatakan bahwa gereja kita adalah gereja kemarin. Ini gerejanya sudah 20-an abad. Jadi bukan gereja yang kemarin lain, 20-an abad. Jadi tradisi-tradisi yang ada dalam gereja kita juga menjadi kekayaan mesti kita pertahankan sambil memperhatikan situasi kultural yang berubah terus dari waktu ke waktu. Jadi kalau begitu, Paus Fransiskus mencari middle way, via media, jalan tengah. Nah, karena itu dia membaharui cara kerja akademi sehingga dapat mengatasi permasalahan dan pertanyaan yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau begitu berarti prodi-prodi yang kita buka terutama dalam bidang teologi ini adalah prodi yang menjawab kebutuhan, bukan hanya sekedar mencetak doktrin-doktrin yang begitu, tetapi doktrin, tradisi, kekayaan,
yang diwariskan dan dipertahankan sambil menjawab kebutuhan zaman, yaitu tanda-tanda zaman. Ini merupakan satu catatan yang sangat mendesak. Hal ini bertujuan memastikan bahwa lembaga ini tidak hanya sekedar peninggalan masa lalu, bukan, tapi juga bagian dinamis dari keterlibatan gereja pada masa kini dan masa depan. Nah, karena itu yang ketiga, kita revisi norma misi kontemporer. Apa yang terjadi? Bahwa dokumen ini menyoroti sudah hampir 20 tahun sejak pembaruan besar terakhir terhadap pedoman gereja, banyak hal telah berubah sejak saat ini. Misalnya untuk pewartaan, tidak mungkin lagi saya hanya mewartakan sesuatu tanpa melihat konteks di mana saya tinggal, karena nanti ini akan menjadi masalah untuk saya sebagai pewarta. Tapi kalau saya bisa mewartakan sesuatu sambil mengartikan kebudayaan dan konteks, itu saya bisa diterima. Jadi sekali lagi kita mau belajar dari pengalaman saudara-saudara kita yang lain. Saya selalu ingatkan, kalau frater berkhotbah, tolong tulis lengkap. Jangan mentang-mentang pintar omong, pandai omong, nanti mulut itu akan jadi harimau untuk saya. Jadi saya katakan teks. Tapi teks yang sifatnya kontekstual. Ini saya pikir sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sama sekali. Paus juga mengatakan yakin bahwa inilah saja meninjau kembali peraturan-peraturan yang ada selama ini, memastikan peraturan-peraturan tersebut benar-benar mewakili gereja sinodal. Nah, kita dalam semangat sinodal, jadi teologi yang kita bangun, ilmu ketuhanan yang kita bangun, termasuk katekese yang kita bangun, sifatnya sinodal. Gereja kita mendengarkan umat, aktif sebarkan pesan. Kita semua misionaris terlibat penuh dengan isu-isu saat ini. Tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan masih bertahan gitu ya. Ini memang jam-jam rawan. Sulit kalau dari perang ini. Tapi tidak apa-apa, sama-sama kita berjuang. Kata orang, kalau benar-benar tidur dosanya kurang. Tidak, hanya rawan. Tapi tidak apa-apa, kita berjuang bersama. Tanda kehidupan ya. Disoroti juga perlu ada perubahan internal dan mengubah pendekatan terhadap teologi itu sendiri. Sri Paus katakan kita harus melihat keluar, jangan hanya melihat ke dalam, lihat keluar. Interaksi aktif dengan dunia dan banyak perubahannya. Tidak sekedar mengulang-ulang gagasan lama yang sama. Nah, tapi perlu ada sesuatu yang baru. Ini tentang menjadikan gereja ajarannya sehingga dia relevan, dia hidup, mengilhami, membimbing orang-orang di dunia modern dengan tantangan dan peluang baru. Mari kita sama-sama ciptakan peluang akademik, tapi sekaligus peluang profesional di sini. 4. Pergeseran paradigma refleksi teologis. Diperlukan perubahan signifikan cara berpikir dan mempraktekkan teologi. Cara pikir kita juga mesti kita baharui, kita updating, tapi sekaligus praktekkan ajaran kita. Jadi kalau katakan saya mengajar teologi, tapi hidup saya untuk kebaktian dan lain sebagainya dan jalan, itu semua tantangan besar dan berat di situ. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil, tapi revolusi kebudayaan yang berani. Jadi kalau kita adakan raker, saya pikir sangat cocok dan mesti ada pemikiran terobosan baru dalam kerangka raker ini sendiri. Jadi tidak bisa kita terus mengulangi, tapi harus sesuatu yang baru di dalam. Teologi tidak boleh lagi dari menara gading, tapi didasarkan pada hidup konkret. Berarti dari bawah, bukan lagi dari atas. Nah, karena itu tulisan-tulisan yang sifatnya deduktif, ya mungkin untuk satu segi mudah, tapi induktif merupakan pola teologi yang sedang
berkembang ini. Nah, karena itu pendekatan ini coba mengikuti teladan Yesus, Yohanes 1:14, Hologos sarx segeneto, sabda menjadi firman menjadi daging. Hologos sarx segeneto. Nah, itulah inti inkulturasi, inti kontekstualisasi teologi. Logos jadi sarx, sabda menjadi daging. Yohanes 1:14 di sini. Kemudian dalam memahami Injil dalam konteks pengalaman nyata manusia, para teolog dapat lebih menghubungkan ajaran yang beragam dengan keragaman keadaan dan dihadapi manusia dewasa ini. Jadi cara berteologi seperti ini menurut Sri Paus lebih mudah diakses, dapat terhindar dari jebakan-jebakan konsep abstrak yang buat orang menjadi tinggal di langit-langit saja, tapi tidak menginjakkan kaki di atas permukaan bumi. 5. Ini 2 kata kunci, interdisipliner dan transdisipliner. Tapi bukan terjebak oleh multidisipliner. Multidisipliner, himpunan disiplin-disiplin. Tapi kita coba membangun interdisipliner dan transdisipliner. 2 hal ini. Saya pikir ini sangat penting, apalagi kita prodi kita makin hari makin tambah. Jadi unsur inter dan transdisipliner merupakan sangat mendesak. Dokumen ini menyerukan agar teologi lebih saling berhubungan dengan bidang studi lain dan menganjurkan pendekatan pengetahuan lebih luas dan kolaboratif. Ini desakan dokumen Paus Fransiskus. Jadi sekali lagi bukan hanya multidisipliner, tapi lebih inter dan transdisipliner untuk itu. Para teolog tidak cukup hanya menyadari apa yang dikatakan disiplin dimulai, tapi harus aktif mengintegrasikan wawasan ini ke dalam karya mereka. Jadi saya pikir kalau ada temuan-temuan ilmiah kita juga menarik ya. Bagaimana satu disiplin dengan disiplin bisa menjadi lintas antar. Tujuannya adalah untuk merangkai berbagai pengetahuan menjadi pemahaman kohesif, mencerminkan kebijaksanaan yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Nah, hal ini berbeda tentu. Ya, kita katakan tadi multidisiplin, bukan itu. Yang sering berakhir dengan setiap bidang ilmu berada kotak-kotak sendiri. Jadi kalau dia multidisiplin, masuk dalam kotak masing-masing tiap prodi. Tapi kalau dia inter dan transdisipliner, ada link, ada kerjasama antar prodi di sekolah tinggi Katolik negeri. Mudah-mudahan bisa cepat jadi institut ya, makin hari berkembang. Dan karena itu kotak-kotak itu kita lepaskan, harus tetap ya, inter dan transdisipliner. Ide untuk meruntuhkan tembok-tembok ini. Ilmu pengetahuan sering bertembok, pada sekarang tidak mungkin lagi, sehingga memungkinkan adanya refleksi teologis yang lebih kaya dan terbentuk memanfaatkan spektrum pemahaman manusia menyeluruh, mulai dari sains, humaniora, dan seterusnya. Hal ini bermaksud untuk membantu teologi berbicara lebih langsung terhadap persoalan-persoalan beragam dan kompleks dunia modern, menggunakan kata kunci, bahasa dan logika yang diperkaya dengan berbagai perspektif. Gaya bahasa juga satu hal yang menarik. 6. Dialog komunitas gerejawi. Dokumen ini menyoroti pentingnya percakapan dan kolaborasi dalam komunitas gereja dalam berbagai penelitian teologis. Jadi sekali lagi, kita tidak mungkin berjalan sendiri tanpa kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita lihat, ya, bayi pun bisa bereaksi dalam sebuah dialog. Bisa pikir yang menarik. Ya, dia juga menanggapi, responsif bayi. Jadi bukan hanya kita yang dewasa, tapi seorang anak kecil pun responsif menghadapi situasi yang sedang terjadi. Sebentar lagi selesai sudah. Hal ini menunjukkan bahwa teologi bukanlah sebuah tugas tunggal. Jadi bukan solo task,
bukan hanya itu, tapi kerjasama mendengarkan satu yang sama lain di dalam gereja. Pendekatan ini berakar pada sifat gereja sebagai komunitas sinode, komunitas yang berjalan bersama, di mana setiap anggota mempunyai peran dalam perjalanan iman. Oleh karena itu, teologi didorong untuk berinteraksi secara dekat dengan anggota gerejanya, termasuk kaum awam, imam, religius, berbagai wawasan, dan juga belajar satu sama lain. Persekutuan dan persaudaraan para teolog dan komunitas gereja lebih luas sangat penting untuk menyebarkan Injil secara efektif. Nah, justru itulah dibentuk persaudaraan, kita mau bekerja sama. Nah, kita saling menolong, saling membantu, dan juga diingatkan bahwa kita bagaimanapun juga ya berkontribusi, bukan hanya melalui karya intelektual, tapi juga teladan persekutuan dan saling mendukung. Saya pikir dua kata kunci. Keteladanan ini satu hal yang ya sangat penting. Gereja juga begitu. 7. Tinggal satu kalau begitu. Ketelitian dan kearifan ilmiah. Kalau kita mempelajari teologi, kita perlu melakukan lebih daripada sekedar mengumpulkan pengetahuan dan menganalisis fakta. Yang terjadi sekarang mengumpulkan pengetahuan, menganalisis fakta. Seharusnya yang kita lakukan lebih daripada itu. Bukan hanya itu, lebih daripada itu. Teologi terkait dengan kebijaksanaan, berusaha memahami kebenaran, mendalami kehidupan, dan menjalaninya dengan baik. Nah, teologi bukan hanya tentang mempelajari sesuatu dengan hati, tapi benar-benar memahami dan mencintai kebenaran. Ini juga satu hal yang sangat mendesak. Dokumen ini menggunakan istilah cinta kasih intelektual. Bagus. Ya, jadi carita intelektual itu dalam bahasa Italia, kemudian dalam bahasa Inggris saya katakan intellectual, dan coba carita, love, charity, dan seterusnya. Tapi bahasa Indonesia terjemahkan amal kurang cocok. Jadi saya lebih cenderung pada cinta kasih intelektual. Pencarian kebenaran dilakukan dengan cinta kasih. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tapi biarlah kebenaran itu bersuara dan berbicara. Ini kekuatan yang luar biasa. Ketika para teolog bekerja, mereka diharapkan tidak hanya berhati-hati dan teliti, tidak cukup, tetapi juga harus ingat bahwa mereka dipanggil membantu orang menjalani kehidupan lebih baik, bukan hanya untuk mengetahui lebih banyak. Jadi pengetahuan bisa banyak, bisa kita tumpuk, kita masukkan ke kotak, tapi pengetahuan yang ada mesti kita hidupkan satu dengan yang lain. Kalau begitu kita hubungkan pikiran dan hati satu dengan yang lain. Nah, kita lihat yang 8, stempel pastoral teologi. Ini juga satu hal yang penting. Dokumen ini mendorong para teolog untuk melihat situasi kehidupan nyata dan berbagai kondisi yang dialami manusia ketika mereka berpikir dan mengajar tentang Tuhan. Ini luar biasa. Jadi kita lihat gerakan-gerakan yang ada merupakan satu hal yang dinamis, berkembang dari waktu ke waktu. Ini suatu tanda kehidupan yang luar biasa. Ya, jadi sekali lagi pastoral. Pendekatan ini bertujuan memahami apa yang terjadi di dunia ini, yang dikenal sebagai tanda-tanda zaman. Ingat, dalam Injil juga Yesus mengatakan, kalau di sebelah barat nanti mendung, pekat, hujan turun. Kalau di sebelah selatan angin ribut, kencang, aman cuaca. Tanda-tanda zaman sejak Yesus. Nah, begitu juga kita kalau lihat tanda-tanda zaman yang ada, baik di Indonesia maupun di mana saja, kita sudah tahu pesan Tuhan bagaimana seharusnya saya hidup. Iman kita bukan sekedar perangkat aturan, bukan, atau gagasan, tapi benar-benar membentuk cara kita hidup dan cara kita memandang
dunia. Teologi seharusnya membantu kita melihat visi yang indah, yang bermartabat, dan juga membuat kita sekurang-kurangnya bisa hidup yang sesuai dengan yang Dia kehendaki. Para teolog memastikan iman berbicara kepada setiap orang dengan cara bermakna relevan kehidupan mereka sendiri. Kita lihat Paus Fransiskus mengarahkan para teolog untuk menemukan jalan tengah, middle way, via media, setia pada tradisi lama gereja, dan menemukan cara-cara terbaru berhubung dengan dunia saat ini. Ini cara yang luar biasa, mencari jalan tengah tanpa kehilangan kiri dan kanan. Kalau bisa, luar biasa kita teologi dan juga sekolah tinggi Katolik negeri di tempat kita. Tanpa keseimbangan ini, teologi mungkin akan kehilangan sentuhan, menyimpang dari kebenaran inti yang ingin dipelajari dan dibagikan. Nah, karena itu dikhawatirkan jika ide-ide baru tidak didasarkan pada kitab dan tradisi, maka ide-ide tersebut dapat bertentangan dengan ajaran resmi gereja. Karena itu buku harus dibuka terus, kita baca, kita renungkan, cari dia punya ilham di mana letaknya. Hal ini menciptakan kesenjangan antara iman dan akal budi yang selama ini selalu dikaitkan dalam pemikiran gereja Katolik. Akhirnya, thank you. Same. Thank you. 37 menit. Pertama, karena kita bicara teologi, saya kira Prof bicara teologi yang penuh kebijaksanaan. Mengapa? Karena kita semua hampir saya lihat, termasuk saya, berusaha bertahan dalam salib-salib kehidupan. Salib alamiah. Berapa persen yang mendengarkan soal yang berapi-api sekali oleh Prof? Tapi saya yakin karena teologi bicara penuh kebijaksanaan, tidak diukur berapa persen yang kita terima, tapi berapa persen kesetiaan kita duduk di tempat ini. Ya. Saya tidak mengulangi apa yang dikatakan oleh Pater, tapi begini, kalau yang dikeluarkan 1 November 2023 itu saya kira saya juga jujur saya baru tahu, tapi akan saya buka tuh bagaimana kita mempromosikan teologi yang tentu menghargai budaya, tapi juga dialog dengan budaya, lalu dia menemukan cara-cara baru dalam melihat tanda-tanda zaman sehingga gereja itu akan tetap hidup, tetap menarik, tetap mampu memberikan katakanlah contoh dan teladan yang baik. Saya kira Bapak Ibu sekalian jangan bertanya, karena saya tadi sudah mengatakan teologi kali ini itu teologi yang penuh kebijaksanaan. Dialog Romo secara khusus yang lebih mengarahkan kerjasama pendidikan dengan pihak gereja. Atau ada satu Pak yang kata kalau nggak bertanya nggak bisa tidur nanti malam, ada nggak? Oh nggak ada, udah. Lanjutlah. Aman. Jadi begitu, Pater. Pertama terima kasih sudah memberikan ini pertama review. Walaupun itu sudah 1 tahun ya, saya belum ya. Ini dokumen terbaru. Terbaru ya. Jadi kalau kita naik ke ini nanti arah teologinya ada teologi Nah, cek. Oh. Atau punya sesat. Bagus itu nanti kita akan buka. Baik, kita beri aplaus. Pater, untuk Prof yang sudah memberikan informasi yang sungguh sangat berguna bagi kita, karena kita ada relevansinya untuk Setakat Negeri Pontianak yang sudah bercita-cita membuka teologi
supaya kita tidak salah arah. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Cep. Langsung ya? Diskusi mungkin di lewat Oke. Pak, silakan. Untuk diskusi lebih lanjut karena kita perlu diskusi terkait kemungkinan kerjasama, tapi mungkin ini lebih teknis dan detail. Mungkin nanti kita di luar ya mungkin nanti ya. Saya minta para wakil ketua, kabak, kasubag, kaprodi atau sekretaris prodi, baik S1 S2, kemudian TPD ya, TPD mungkin salah satu perwakilan, kemudian dari keuangan mungkin salah satu nanti bisa mewakili mungkin Pak Wahyu ya untuk diskusi di, kita mungkin diskusi di luar ya bagian sana ya. Ya. Terima kasih. Baik, Rob kita ke sana, tapi sebelum itu kita minta ini untuk pertanggungan kepada Kaisar Rob. Nah, foto kan? Foto. Foto bersama. Foto kepada Kaisar.